Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji serta syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat rahmat dan hidayahnya kita dapat bertemu kembali dalam mata kuliah persamaan diferensial pada materi persamaan diferensial tahomogen. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 beranggotakan saya sendiri Maya Puspita Hermayanti NPM 182151064 beserta rekan saya Ariana Rosyidena Asgiatu Sahifa dengan NPM 182151063. Langsung saja kita simak pembahasannya. Baik, di sini ada beberapa bentuk persamaan diferensial tahomogen, di antaranya yang pertama yaitu bentuk persamaan diferensial linear yaitu AX tambah BY tambah C, kemudian PX tambah QY tambah R sama dengan 0. Nah, pada persamaan bentuk linear ini tidak dapat diselesaikan dengan persamaan diferensial homogen maupun variabel terpisah karena terdapat C dan R sebagai konstanta. Nah, ada beberapa kemungkinan, diantaranya yang pertama yaitu jika A per P sama dengan B per Q sama dengan C per R sama dengan M. Nah, kemudian kemungkinan yang kedua yaitu A per P sama dengan B per Q tetapi tidak sama dengan C per R. Kemungkinan yang ketiga yaitu A per P tidak sama dengan B per Q. Nah, kemudian ada bentuk yang kedua yaitu perkalian antara Y dengan fungsi XY dan perkalian antara X dan fungsi GXY. Kemudian yang ketiga ada bentuk lain. Nah, untuk lebih jelasnya kita bahas satu-satu. Selanjutnya pada bentuk linear ini kondisi yang pertama yaitu jika A per P sama dengan B per Q sama dengan C per R sama dengan M. Nah, dimisalkan bahwa AX tambah BY tambah C sama dengan M dikali PX tambah QY tambah R. Nah, kita langsung saja pada contoh kondisi yang pertama. Soalnya yaitu tentukan solusi umum persamaan diferensial 2X dikurangi 5Y tambah 2 dx tambah 10y min 4x min 4dy sama dengan 0. Nah, penyelesaiannya kita dapat lihat dulu ABC dan PQR-nya sama atau tidak. Nah, dapat kita lihat di sini bahwa A per P sama dengan 2 per negatif 4, kemudian B per Q-nya sama dengan negatif 5 per 10, dan CR-nya yaitu 2 per negatif 4. Maka dapat kita simpulkan bahwa A per P sama dengan B per Q sama dengan C per R sama dengan negatif 2 sama dengan M. Nah, selanjutnya terlihat bahwa 2X dikurangi 5Y ditambah 2 sama dengan negatif setengah dikali negatif setengah atau M-nya yang tadi dikali negatif 4X tambah 10Y dikurangi 4. Maka negatif setengah dikali negatif 4X tambah 10Y dikurangi 4 ditambah negatif 4x tambah 10y dikurangi 4dy sama dengan 0. Nah, maka hasilnya negatif setengah dx ditambah dy. Kemudian kita integralkan, yaitu integral negatif 1 per 2 dx ditambah integral dy sama dengan 0. Nah, maka hasilnya yaitu negatif 1 per 2x tambah y sama dengan c. Jadi, solusi umum dari persamaan diferensial 2x dikurangi 5y tambah 2dx ditambah 10y dikurangi 4x dikurangi 4dy sama dengan 0 adalah negatif 1 per 2x tambah y sama dengan c. Kemungkinan kondisi yang kedua yaitu jika A per P sama dengan B per Q tetapi tidak sama dengan C per R. Nah, langkah penyelesaiannya yang pertama yaitu misalkan AX tambah BY sama dengan Z atau PX tambah QY sama dengan Z. Nah, kita boleh pilih salah satu ingin memisalkan yang mana. Kemudian turunkan masing-masing ruas AX tambah BY sama dengan Z menjadi ADX tambah BDY sama dengan DZ. Kemudian substitusikan ke soal. Kemudian langkah yang ketiga yaitu selesaikan sesuai jenis persamaan diferensial yang terbentuk. Langsung saja kita ke contoh soal pada kemungkinan kedua. Nah, tentukan solusi umum persamaan diferensial dy per dx sama dengan 1 dikurangi 2y kurangi 4x per 1 tambah y tambah 2x. Penjelasannya kita ubah dulu bentuknya. Maka di sini dapat terlihat bahwa negatif 4x dikurangi 2y tambah 1 dx ditambah negatif 2x dikurangi y kurangi 1 dy sama dengan 0. Nah, kita lihat nih, A per P-nya yaitu negatif 4 per negatif 2. Kemudian
B per Q-nya negatif 2 per negatif 1. Nah, ini sama hasilnya menjadi A per P sama dengan B per Q. Kemudian kita dapat lihat lagi nih C per R-nya. Tetapi pada C per R diperoleh bahwa C per R sama dengan 1 per negatif 1. Maka dapat kita lihat bahwa A per P sama dengan B per Q tetapi tidak sama dengan C per R. Kemudian kita misalkan negatif 2X dikurangi Y sama dengan Z. Kemudian kita turunkan menjadi negatif 2dx dikurangi dy sama dengan dz. Sehingga negatif 4x dikurangi 2y tambah 1 dx tambah negatif 2x dikurangi y dikurangi 1 dy sama dengan 0. Kemudian kita substitusikan menjadi 2z tambah 1 dx ditambah z dikurangi 1 dikali negatif 2dx dikurangi dz sama dengan 0. Nah, maka sudah tidak ada x lagi. Kemudian kita operasikan lagi menjadi 2z tambah 1 dx dikurangi 2z dx dikurangi z dz ditambah 2dx tambah dz sama dengan 0. Kemudian kita sederhanakan lagi menjadi 2z tambah 1 dikurangi 2z tambah 2 dx ditambah 1 dikurangi z dz sama dengan 0. Kita operasikan diperoleh bahwa 3dx tambah 1 dikurangi z dz sama dengan 0. Nah, maka persamaan diferensial yang diperoleh yaitu adalah persamaan diferensial dengan variabel terpisah. Nah, selanjutnya kita integralkan menjadi integral 3dx tambah integral 1 dikurangi z dz sama dengan 0. Nah, kemudian hasilnya yaitu 3x ditambah integral dari 1 dikurangi z yaitu ln 1 dikurangi z sama dengan c. Kemudian hasilnya 3x ditambah ln 1 dikurangi negatif 2x dikurangi y, karena tadi sudah kita misalkan bahwa z-nya yaitu negatif 2x dikurangi y. Maka diperoleh bahwa solusi umum dari persamaan diferensial tersebut adalah 3x ditambah ln 1 dikurangi negatif 2x dikurangi y sama dengan c. Baik, untuk yang selanjutnya, yaitu kemungkinan ketiga dari bentuk linier AX tambah BY tambah CDX tambah PX tambah QY tambah RDY sama dengan 0. Kemungkinan ketiga yaitu jika A per P tidak sama dengan B per Q atau AK dikurangi BP tidak sama dengan 0. Seperti yang kita ketahui bahwa A dan P ini adalah koefisien dari variabel X dan B dan Q ini adalah koefisien dari variabel Y. Nah, untuk langkah-langkah penyelesaiannya adalah yang pertama, tentukan himpunan penyelesaian X1, Y1 dari SPL AX tambah BY tambah C sama dengan 0 dan PX tambah QY tambah R sama dengan 0. Jadi, kita misalkan dulu persamaan yang ini AX tambah BY tambah C sama dengan 0 dan juga persamaan PX tambah QY tambah R sama dengan 0. Kedua-duanya kita misalkan sama dengan 0, sehingga kita dapat menemukan solusi dari kedua persamaan tersebut. Kita misalkan solusinya itu adalah X1, Y1. Kemudian langkah selanjutnya, ketika kita sudah menemukan solusi dari kedua persamaan tersebut, kita substitusikan X1, Y1 ke dalam bentuk seperti ini, yaitu bentuk X sama dengan U ditambah X1 dan Y sama dengan V ditambah Y1. Nah, kemudian setelah kita substitusikan, kita turunkan kedua ruas, sehingga jika X sama dengan U ditambah X1 diturunkan, maka hasilnya adalah dx sama dengan du. Karena X1 ini merupakan konstanta, jadi jika diturunkan itu hasilnya adalah 0. Untuk Y sama dengan V ditambah Y1, maka turunannya adalah dy sama dengan dv. Kemudian substitusikan ke soal. Jadi, X dan Y dan juga dx dan dy ini disubstitusikan ke dalam soal, sehingga nanti akan membentuk variabelnya itu hanya dalam bentuk U dan V. Nah, kemudian selesaikan sesuai jenis persamaan diferensial yang terbentuk. Nah, untuk lebih jelasnya, kita lanjut ke contoh soal. Di sini terdapat soal yaitu tentukan penyelesaian dari dy per dx sama dengan negatif x tambah 2y tambah 5 per 2x dikurangi 4. Penyelesaiannya adalah yang pertama, kita ubah dulu bentuk yang di dalam soal ini ke dalam bentuk umum, sehingga x dikurangi 2y dikurangi 5dx ditambah 2x dikurangi 4 dy sama dengan 0. Nah, pertama kita cari tahu
cari tahu dulu perbandingan A per P dan juga B per Q-nya. Di sini kita lihat A per P-nya itu adalah 1/2. Apakah sama dengan B per Q? Di sini B per Q-nya adalah -2 per -1. Hasilnya 2. Sehingga A per P-nya tidak sama dengan B per Q. Nah, kemudian penyelesaian yang pertamanya yaitu kita mencari solusi dari persamaan linear yang di dalam soal ini. Kita misalkan persamaan yang pertama ini sama dengan 0, persamaan kedua juga dimisalkan sama dengan 0. Jadi kita dapat mencari solusi dari sistem persamaan linear berikut ini. X dikurangi 2 dikurangi 5 sama dengan 0, dan 2X dikurangi 4 sama dengan 0. Setelah kita menggunakan teknik substitusi dan eliminasi, maka diperoleh solusinya yaitu X1 sama dengan 1 dan Y1 sama dengan -2. Nah, untuk yang selanjutnya, setelah diperoleh X1 dan Y1, kita substitusikan ke dalam bentuk X sama dengan U ditambah X1. Karena tadi X1-nya 1, sehingga X sama dengan U ditambah 1. Maka turunannya adalah DX dikurangi DU. Kemudian untuk Y sama dengan V ditambah Y1, karena tadi Y1-nya -2, sehingga Y sama dengan V dikurangi 2. Maka turunannya adalah DY sama dengan DV. Nah, semua ini kita substitusikan ke dalam soal, sehingga X, Y kita ubah dengan nilai ini, DX diganti dengan DU, DY diganti dengan DV. Sehingga yang tadinya X dikurangi 2 dikurangi 5 DX ditambah 2X dikurangi dikurangi 4 DY sama dengan 0 berubah menjadi U ditambah 1 dikurangi 2 dikali V dikurangi 2 dikurangi 5 DU ditambah 2 dikali U ditambah 1 dikurangi V dikurangi 2 dikurangi 4 DV sama dengan 0. Nah, setelah kita sederhanakan, setelah kita operasikan, maka didapatlah U dikurangi 2V DU ditambah 2U dikurangi V DV sama dengan 0. Nah, untuk membentuk suatu persamaan diferensial homogen, maka kita kalikan kedua ruas dengan 1/U, sehingga dihasilkan 1 dikurangi 2V per U DU ditambah 2 dikurangi V per U DV sama dengan 0. Nah, ini sudah membentuk suatu persamaan diferensial homogen, sehingga kita dapat menyelesaikannya dengan teknik persamaan diferensial homogen. Nah, untuk yang selanjutnya, kita misalkan lagi V sama dengan UZ atau Z sama dengan V per U. Kemudian kita turunkan kedua ruas sehingga menjadi DV sama dengan ZDU ditambah UDZ. Maka yang tadi ini persamaan diferensial homogen ini kita ubah bentuknya menjadi 1 dikurangi 2Z. Karena tadi V per U itu kita misalkan sebagai Z, sehingga ini berubah menjadi 1 dikurangi 2Z DU. Tambah 2 dikurangi Z, DV-nya kita ganti dengan ini, Z DU ditambah UDZ sama dengan 0. Nah, kemudian kita operasikan semuanya, kemudian kita sederhanakan, kita kelompokkan unsur-unsur yang mengandung DU dan unsur-unsur yang mengandung DZ, sehingga diperoleh 1 dikurangi Z kuadrat DU ditambah U dikali 2 dikurangi Z DZ sama dengan 0. Kemudian, supaya ini dapat membentuk suatu persamaan diferensial dengan variabel terpisah, maka kita kalikan kedua ruas dengan 1 dikurangi 1 per 1 dikurangi Z kuadrat U. Sehingga hasilnya 1 per U DU ditambah 2 dikurangi Z per 1 dikurangi Z kuadrat DZ sama dengan 0. Nah, ini sudah membentuk suatu persamaan diferensial dengan variabel terpisah, sehingga kita dapat menemukan solusi dari persamaan diferensial tersebut dengan cara mengintegralkan seperti biasa, sehingga hasil solusinya itu integral dari 1 per U DU ditambah integral 2 dikurangi Z per 1 dikurangi Z kuadrat DZ sama dengan 0. Integral dari 1 per U DU adalah ln U ditambah, nah ini kita ubah bentuknya. Kita pisahkan karena pembilangnya bisa dipisahkan, berarti integral 2 per 1 dikurangi Z kuadrat DZ dikurangi integral Z per 1 dikurangi Z kuadrat DZ. Nah, ini bentuk integral ini dapat kita selesaikan menggunakan teknik substitusi trigonometri. Maka hasilnya itu adalah 2 ln 1 ditambah Z per akar 1 dikurangi Z kuadrat. Nah, teman-teman mungkin sudah paham ya, ini terdapat di kalkulus 2. Kemudian yang ini kita selesaikan menggunakan integral substitusi biasa. Maka hasilnya adalah 1/2 ln 1 dikurangi Z kuadrat. Nah, sama dengan ln C. Nah, semuanya sudah dalam bentuk ln ya. Kita dapat menyederhanakannya dengan cara kedua ruas dikalikan dengan 2.
Kemudian hasilnya adalah 2 ln U ditambah 4 ln 1 ditambah Z per akar 1 dikurangi Z kuadrat ditambah ln 1 dikurangi Z kuadrat sama dengan ln C. Nah, karena 2 ln itu sifatnya konsepnya sama seperti logaritma, jadi ln ini bisa kita ganti ke dalam pangkat jadi ln U kuadrat dikali. Nah, karena ini penjumlahan sehingga semuanya bisa diubah dalam bentuk perkalian. Jadi ln U kuadrat dikali 1 ditambah Z per akar 1 dikurangi Z kuadrat akar pangkat 4 dikali 1 dikurangi Z kuadrat sama dengan ln C. Sehingga hasilnya U kuadrat dikali 1 ditambah Z pangkat 4 per 1 dikurangi Z kuadrat sama dengan C. Nah, ini masih dalam bentuk Z. Kita ubah ke dalam bentuk semula, di mana Z itu tadi adalah dimisalkan sebagai U, V per U. Nah, V per U ini, nah maka hasilnya X dikurangi 1, tadi U itu adalah X dikurangi 1 ya. Sehingga hasilnya X dikurangi 1 kuadrat kali 1 ditambah V per U pangkat 4 per 1 dikurangi V per U pangkat 2 sama dengan C. Nah, V per U ini kita ubah, V adalah Y ditambah 2 dan U adalah X dikurangi 1. Nah, kita ubah sehingga hasilnya akan mendapatkan seperti ini, kemudian disederhanakan menjadi seperti ini. Sehingga ketemulah solusi dari persamaan diferensial tersebut. Kemudian untuk yang selanjutnya, dari persamaan diferensial tidak homogen ini terdapat bentuk lain, yaitu bentuk Y dikali F XY dx ditambah X dikali G XY dy sama dengan 0. Nah, untuk langkah penyelesaiannya, yang pertama kita misalkan XY ini sama dengan Z atau Y sama dengan Z per X. Kemudian untuk langkah kedua, sehingga XY sama dengan Z dapat kita turunkan menjadi Y dx ditambah X dy sama dengan dz. Nah, sehingga dapat diketahui dy sama dengan dz dikurangi Y dx per X. Atau dalam bentuk dx juga bisa. Kemudian yang ketiga, substitusikan ke dalam soal. Jadi setelah kita misalkan tadi, XY sama dengan Z dan juga setelah kita turunkan, semuanya kita substitusikan ke dalam soal. Kemudian selesaikan sesuai dengan jenis persamaan diferensial yang terbentuk. Supaya lebih memahami, kita lanjut ke contoh soal. Terdapat soal di sini, tentukan penyelesaian dari X Y kuadrat ditambah Y dx tambah X ditambah X kuadrat Y ditambah X pangkat 3 Y kuadrat dy sama dengan 0. Nah, soalnya seperti ini, dapat kita kelompokkan. Di sini semuanya mengandung unsur Y, sehingga Y-nya dapat kita keluarkan menjadi Y dikali XY ditambah 1 dx. Nah, karena di sini mengandung X semuanya, kita dapat mengelompokkan juga, X-nya dikeluarkan menjadi X dikali 1 ditambah XY ditambah X kuadrat Y kuadrat dy sama dengan 0. Nah, kita misalkan XY tadi sama dengan Z, kemudian diturunkan menjadi Y dx ditambah X dy sama dengan dz. Kemudian, sehingga dy-nya sama dengan dz dikurangi Y dx sama dengan X. Nah, bisa dalam bentuk dx, bisa dalam bentuk dy. Jadi kita pilih salah satu yang akan disubstitusikan ke dalam soal. Apakah kita akan mengubah dx atau akan mengubah dy. Sehingga nanti hanya terdapat 2 variabel. Sehingga Y kali Z ditambah 1 dx. Karena tadi X-nya dimisalkan Z, jadi Y dikali Z tambah 1 dx ditambah X dikali 1 ditambah Z ditambah Z kuadrat. Ini kan kuadrat X kuadrat Y kuadrat, sehingga Z kuadrat. dy-nya kita ubah jadi dz dikurangi Y dx per X sama dengan 0. Nah, kita operasikan seperti biasa. Y dikali Z ditambah 1 dikurangi 1 ditambah Z kuadrat dx ditambah 1 ditambah Z ditambah Z kuadrat dz sama dengan 0. Nah, setelah itu, karena tadi Y itu merupakan Z per X, di sini kan ada variabel Y, tetapi di sini dx. Nah, sehingga kita ubah dulu Y-nya ini. Sehingga dalam persamaan ini tidak ada variabel Y. Jadi hanya ada variabel Z dan variabel X. Sehingga Y-nya itu kita ubah jadi Z per X dikali negatif Z kuadrat dx ditambah 1 ditambah Z kuadrat dz sama dengan 0. Kemudian kedua ruas kita kalikan dengan 1 per Z pangkat 3.
Sehingga hasilnya adalah negatif dx per x ditambah 1 per z pangkat 3 ditambah 1 per z pangkat 2 ditambah 1 per z dz sama dengan 0. Nah, ini merupakan suatu persamaan diferensial dengan variabel terpisah. Sudah jelas ya? Sehingga kita dapat menentukan solusinya dengan mengintegralkan. Jadi, integral negatif dx per x ditambah integral dari 1 per z pangkat 3 ditambah 1 per z kuadrat ditambah 1 per z dz sama dengan 0. Integral dari negatif dx per x sama dengan negatif ln x ditambah negatif 1 per 2 z kuadrat. Nah, ini kita bisa integralkan dengan menggunakan integral biasa. Hasilnya negatif 1 per 2 z kuadrat dikurangi 1 per z ditambah ln z sama dengan c. Nah, ini masih dalam bentuk z ya. Seperti yang awal tadi, kita harus mengubah ke dalam bentuk semula. Karena kita memisahkan. Tadi di awal kita telah memisahkan. Sehingga kita harus ubah ke dalam bentuk x dan y. Jadi, hasilnya negatif ln x ditambah negatif 1 per 2 xy kuadrat dikurangi 1 per xy ditambah ln xy sama dengan c. Nah, kemudian kita sederhanakan sehingga hasilnya menjadi ln y sama dengan 1 per 2 x kuadrat y kuadrat ditambah 1 per xy ditambah c. Nah, untuk yang selanjutnya, dari persamaan diferensial tak homogen terdapat bentuk lain, di mana bentuk lain ini memiliki bentuk selain yang disebutkan sebelumnya. Jadi tidak ada dalam tidak termasuk ke dalam bentuk yang telah dijelaskan sebelumnya. Penyelesaiannya adalah tidak ada ketentuan khusus dalam penyelesaian persamaan diferensialnya, tapi bisa dilakukan dengan cara mereduksi persamaan diferensial tak homogen menjadi persamaan diferensial terpisah dengan cara mensubstitusi. Untuk lebih memahami, kita langsung saja ke contoh soal. Di sini terdapat soal yaitu tentukan penyelesaian dari y aksen sama dengan y dikurangi 4x kuadrat. Penyelesaiannya seperti yang telah kita ketahui bahwa y aksen itu merupakan dy per dx. Jadi, dari soal ini kita ubah bentuknya menjadi y dikurangi 4x kuadrat dx dikurangi dy sama dengan 0. Kemudian, kita misalkan z sama dengan y dikurangi 4x, karena di soal itu di sininya y dikurangi 4x, jadi kita misalkan saja ini dengan variabel z. Kemudian kita turunkan kedua ruas menjadi dz sama dengan dy dikurangi 4 dx, sehingga diperoleh dy sama dengan dz ditambah 4 dx. Nah, kita substitusikan ke dalam soal semuanya ini, sehingga diperolehlah z kuadrat dx dikurangi dz ditambah 4 dx sama dengan 0. Nah, kita kelompokkan yang mengandung unsur-unsur yang mengandung dx dan dz. Sehingga z kuadrat dikurangi 4 dx dikurangi dz sama dengan 0. Nah, supaya membentuk suatu persamaan diferensial dengan variabel terpisah, maka kita bagi kedua ruas dengan z kuadrat dikurangi 4. Setelah itu, diperolehlah hasilnya menjadi dx dikurangi dz per z kuadrat dikurangi 4 sama dengan 0. Nah, ini sudah membentuk suatu persamaan diferensial dengan variabel terpisah, sehingga kita dapat menentukan solusinya dengan mengintegralkannya. Jadi, integral dx dikurangi integral 1 per z kuadrat dikurangi 4 dz sama dengan 0. Hasilnya adalah integral dari dx adalah x dikurangi. Nah, bentuk ini dapat kita selesaikan dengan cara metode rasional pecah ya. Dalam kalkulus integral, kita sudah belajar rasional pecah. Jadi bentuknya itu menjadi 1 per z dikurangi 2 dikali z ditambah 2 sama dengan dz sama dengan 0. Nah, maka hasilnya adalah x dikurangi integral 1 per 4 per z dikurangi 2 dikurangi 1 per 4 per z ditambah 2 dz sama dengan 0. Maka hasilnya x dikurangi 1 per 4 ln z dikurangi 2 ditambah 1 per 4 ln z ditambah 2 sama dengan c. Kemudian kita kalikan kedua ruas dengan 4 sehingga hasilnya menjadi 4x ditambah. Nah, karena ini ln, ini juga ln, tapi ini positif, ini negatif, berarti sesuai dengan konsep ln itu, jika negatif maka berubah dalam bentuk perkalian.
pembagian. Jadi hasilnya 4x ditambah ln Z tambah 2 per Z dikurangi 2 sama dengan C. Kemudian hasilnya menjadi 4x. Nah, karena ini dalam bentuk Z, maka kita ubah kembali menjadi ke dalam bentuk X dan Y. Sehingga hasilnya 4x ditambah ln Y dikurangi 4x ditambah 2 per Y dikurangi 4x dikurangi 2 sama dengan C. Nah, maka ini merupakan solusi dari persamaan diferensial tak homogen tadi. Baik, sekian materi yang dapat kami sampaikan dalam persamaan diferensial tak homogen. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.